Ya, Anda kembali bergabung bersama kami di Forum Sarasehan Anak Negeri dan kini kami akan melibatkan perwakilan dari mahasiswa. Sudah kami pilih 2 diantaranya untuk menyatakan sikap dalam forum ini. Silakan terlebih dahulu kepada Rizka. Singkat dan padat. Nama saya Rizka dari IPB. Saya ingin menilai dahulu ya terkait diskusi kita kali ini. Sepertinya memang selalu berkutat pada permasalahan-permasalahan investasi asing yang terus melebar dan ujungnya pada perekonomian. Maka saya menilai memang bahwa Indonesia sudah memiliki perekonomian yang sudah tidak sehat lagi. Kenapa? Karena, ya terima kasih. Kenapa sudah tidak sehat lagi? Karena sekarang, saat ini, orang-orang yang berada dalam arti dia mampu secara finansial makin sejahtera gitu. Dan yang tidak berada, yang secara finansial tidak cukup, dia tidak bisa secara finansial itu tidak makmur, tidak sejahtera, dia juga makin tidak sejahtera gitu. Karena adanya ketimpangan perekonomian di sini, tidak ada pemerataan perekonomian di Indonesia gitu. Oke. Nah, jadi Anda merasa ada sesuatu yang salah? Ya, boleh singkat saja sampai di situ dulu. Ya. Kita berbagi kesempatan dengan Cepi yang sudah hadir di sini juga. Terima kasih Rizka, silakan duduk kembali. Cepi silakan. Ya. Cek. Nama saya Cepi Setiawan, mewakili seluruh mahasiswa Indonesia, menyatakan sikap bahwa kami menolak modal asing karena sebelumnya kita harus merefleksikan ke belakang bahwa kemerdekaan 100% yang harus dicapai bangsa Indonesia apabila kemerdekaan politik, ekonomi, sosial, budaya itu tercapai, maka kemerdekaan bangsa Indonesia itu tercapai 100%. Nah, apakah dengan intervensi modal asing kemerdekaan bangsa Indonesia akan tercapai? Itu tidak. Nah, menurut kami mahasiswa, kami menolak modal asing. Sudah jelas bahwa bangsa Indonesia memiliki konstitusi, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, bahwa sumber daya alam, mineral, air, udara dimiliki sepenuhnya dan digunakan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap mahasiswa pada pihak-pihak yang berwenang yang berhak menjaga konstitusi kita, menjaga kedaulatan bangsa Indonesia agar masyarakat sejahtera dan bahagia. Terima kasih. Sikap ini disampaikan, tuntutannya disampaikan kepada siapa? Iya. Kepada siapa? Kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Langsung ditanggapi oleh Pak Adolf. Bakannya. Ya. Terima kasih, Pak. Kita ke Pak Adolf terlebih dahulu. Dari semua apa yang dilemparkan tadi dalam topik pembicaraan kita, saya pikir itu masih hanya sebatas retorika saja. Yang intinya adalah rakyat kita masih miskin. Bangsa Indonesia ini sebetulnya tidak pantas miskin karena kebijakan-kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat. Artinya, undang-undang pangan yang diagungkan, energi, tetap tidak, hanya mandul semuanya. Itu semua hanya ngomong belaka. Tidak ada pembinaan yang serius dari pemerintah untuk mengelola ini dengan baik. Jadi kalaupun masuknya investasi asing, prinsipnya adalah boleh, yang penting ada pemilahan dan aturan-aturan yang jelas supaya tetap kita tidak digerogoti oleh pihak asing. Contoh yang paling sederhana, masyarakat butuh buah sekarang yang ada di mall semuanya impor, dan itu tidak sehat untuk industri kita, untuk pertanian kita, dan intinya adalah masyarakat kita tetap miskin dan terpojok terus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Tarto kebetulan ada di sini, saya tidak melihat. Silakan kita beri kesempatan ke Pak Tarto, singkat saja sebelum kita beralih. Ya, ke Pak Tarto terlebih dahulu. Pak Panglima Pak Tarto, mohon Pak Tarto terlebih dahulu. Panglima dulu. Panglima terlebih dahulu. Baru nanti kita beralih ke seberang. Silakan Pak. Mantan mitra, jadi silakan. Iya, tadi sudah dibahas oleh banyak orang mengenai bagaimana sih sebetulnya kita harus bersikap dalam suatu era ya. Yang saya boleh katakan tadi sudah juga dijelaskan, kita pada suatu era yang disebut interdependency. Ketergantungan suatu bangsa dengan bangsa lainnya itu tidak bisa kita hindari sekarang ini. Tinggal masalahnya sekarang adalah seberapa besar ketergantungan kita ini kepada bangsa lain. Yang sekarang ada adalah ketergantungan itu demikian tingginya, sehingga kita mudah sekali didikte karena tadi kebutuhan kita akan negara lain itu sedemikian besar. Padahal kita punya potensi yang sangat banyak, yang luar biasa besarnya, sehingga kita sebetulnya bisa mandiri, yang kemudian ketergantungan itu sedikit demi sedikit harus mulai kita kurangi. Sebagai contoh misalnya energi, sudah dibahas tadi oleh Pak Kurtubi. Kita punya batu bara, kita punya panas bumi, kita punya yang lain-lain. Tetapi tidak pernah kita coba untuk bagaimana memaksimalkan itu agar kemudian kita tidak tergantung kepada hanya sekedar minyak bumi. Yang minyak bumi ini kita tahu kita sudah tidak bisa lagi dengan
produksi yang ada pada kita ini mencukupi kebutuhan kita sendiri. Tetapi kalau kita lalu menggunakan bahan bakar atau energi yang lain, barangkali kita tidak perlu lagi mengimpor dari negara lain karena sudah tercukupi dengan energi yang lain. Pangan misalnya. Ya. Kita punya lahan yang luar biasa luasnya. Yang dulu zaman Pak Harto sekalipun sudah ada ide untuk membangun 1 juta hektar lahan, walaupun kemudian karena pengurusannya tidak betul, gagallah dia. Mengapa kita tidak coba sekarang untuk membuka lahan, untuk membuka persawahan yang baru, agar kemudian kita tidak lagi menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia, yang lalu kalau ada negara yang punya beras yang cukup, dia bisa mendikte apapun terhadap kita karena beras itu merupakan salah satu mati yang sangat strategis. Ya. Barangkali dengan cara seperti ini, maka ketergantungan kita tidak lagi menjadi besar dan kedaulatan kita bisa terjaga. Ya. Terima kasih. Harus ada kesadaran, yang penting juga ada kemauan begitu ya Pak ya? Ya, Baik, silakan Gus. saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, saya menolak pernyataan Pak Kristianto Wibisono bahwa Kristianto Wibisono bahwa seolah negeri ini cukup kalau bersepakat kaum nasionalis dan sosialis ya cukup selesai. Ini saya kira mengandung problem besar ini. Kita menolak pernyataan itu. Nggak selesai. Nggak usah dibantah. Kita perdebatkan di luar nanti. Oke. Mungkin bisa kita di segmen ini mulai membicarakan soal solusinya. Yang kedua, apa yang ditawarkan? Kita semua di sini sudah punya kesadaran bahwa negara sekian tahun telah dikelola secara salah. Dan salah satu kesalahan terbesar adalah memberi manfaat sebesar-besarnya kepada orang asing. Dan orang asing memberi manfaat hanya segelintir rakyat Indonesia. Nah, ketika kita punya kesadaran seperti ini, maka kita harus tobat bersama yang merasa salah, begitu tobat bersama. Setelah itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, setelah kita diskusi panjang di mana-mana bagaimana seharusnya ngelola negeri ini, maka kesimpulannya adalah kita harus ganti rezim. Kita harus ganti kepemimpinan nasional. Yang berpihak kepada rakyat, yang kembali kepada konstitusi kita, kembali kepada Pancasila, kembali ke 4 pilar negara kita yang sekarang sedang kita sosialisasikan. Saya kira begitu. Terima kasih. Di sini dulu Pak Yasril dulu, nanti kita akan beralih ke situ. Silakan. Bagi saya juga ada 3 hal singkat saja yang saya sampaikan. Yang pertama adalah merujuk kepada para pembicara yang terdahulu. Selain masalah ekonomi, tentu saja ada ancaman-ancaman lain ya. Yang terakhir yang diperbicarakan oleh kita juga seperti kasus Corby. Karena ini sama ancamannya, sama dengan masalah teroris. Karena ancaman yang sangat berbahaya, tapi ini juga kita diintervensi. Satu contoh bahwa masalah narkoba atau narkotik ini akan merusak generasi muda ke depan. Rusak generasi muda ke depan berarti bangsa ini hancur. Ya, itu salah satu contoh, ada contoh yang lain lagi. Yang kedua, poinnya adalah saya akan menyambut sedikit pendapat dari anggota Komisi 1 dan juga Wakil Ketua Komisi 1. Sebagai bekas Ketua Komisi 1, saya menanggapi saudara-saudara bahwa dan teman-teman DPR lainnya bahwa jangan hanya kita menyalahkan kepada pemerintah saja. Bahwa tadi Tamtowi bilang bahwa undang-undang memang tidak diaplikasikan ya. Memang tugas pemerintah yang mengaplikasikan bukan DPR. Tapi DPR juga punya hak, ada 3 haknya anggaran, membuat undang-undang dan pengawasan. Diawasi, kalau dia tidak lakukan itu, jangan dikasih anggarannya berikutnya. Jadi itu unsurnya untuk kita mengontrol pemerintah itu gitu loh. Yang lain, yang terakhir bahwa semua yang kita bicarakan ini, yang kita persoalkan, terpulang kepada mentalitas bangsa kita. Mentalitas bangsa kita ini yang mudah dibeli, mudah dirayu, mudah dipecah belah. Sama seperti dulu kita dikuasai oleh suatu bangsa yang kecil seperti provinsi kita, tapi 350 tahun. Karena kita mau dengan mudah diadu domba dan mudah menjual diri. Ada perlu contoh-contoh pemimpin seperti, sedikit saja Pak, seperti Bung Karno, Persingkat Pak, kita beri kesempatan. sedikit seperti Bung Karno dan yang lain-lainnya begitu. Ada hal-hal yang baik yang kita perlu ambil untuk menghadapi masa asing. Bukan tidak bekerja sama, tapi kita hadapi. Silakan. Terima kasih. Terima kasih, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya kira kalau asing ingin mendominasi, itu sudah menjadi kodratnya. Yang jadi masalah adalah bahwa terlalu banyak orang-orang yang berkolaborasi yang menjadi antek asing dan pemburu rente. Ya, terutama di pemerintah. Kemudian di DPR. Contohnya,
kita sudah tahu undang-undang migas itu dibuat atas tekanan asing. Lalu sudah ditolak MK, di tahun 2004 ada 3 pasal. DPR sudah menyiapkan draft itu, Pak Effendi itu sudah tahu sejak periode sebelumnya. Tapi sekarang itu tidak kunjung mereka selesaikan. Mereka tahu itu. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Minerba itu ada renegosiasi kontrak. Pak Habibie mengatakan ada VOC gaya baru. Lalu ditanggapi Pak SBY akan melanjutkan dengan renegosiasi kontrak. Tapi begitu ada dubes Amerika, wakilnya dulu pertama mengatakan bahwa ini akan mengganggu iklim investasi, lalu dubesnya juga mengatakan demikian, lalu mundur. Ini artinya Pak, masalahnya adalah di pemerintah kita, lalu DPR juga membiarkan saja hal seperti itu. Oke, baik, Ya. baik. Jadi karena Baik, itu nanti kita saya minta tanggapan. Kita mendesak sekarang Interupsi, pemerintah, Baik. DPR Makanya. segera Ya, ya, sebentar. memperbaiki ini. Ini waktunya Segera sudah memperbaiki sedikit. ini. Oke, kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.